Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbicara mengenai Elon Musk. Elon Musk ini kena batunya gara-gara dia tinggalkan kripto, teman-teman. Dan ada beberapa berita menarik di sini yang ingin saya bahas ya, terutama mengenai data ekonomi Amerika Serikat di sini yang nantinya akan kita bahas. Ini merupakan berita yang sangat-sangat membuat saya optimis ya, positif lah untuk beberapa waktu ke depan ini teman-teman, dan akan kita bahas nanti. Kemudian juga akan kita bahas di sini tentang orang yang mengurung atau memasukkan neneknya ke dalam kerangkeng gara-gara investasi. Kemudian ada kita bicara juga tentang Bali nanti ini, dan terakhir tentu saja berita tadi tentang data ekonomi yang kaitannya dengan Bitcoin teman-teman. Dan sekarang kita langsung ke Elon Musk dulu ya. Seperti yang kita bicarakan tadi mengenai dia yang meninggalkan kripto. Sekitar sebulan yang lalu saya mengupload video ketika Elon Musk ini benar-benar menyatakan bahwa dirinya meninggalkan kripto, kemudian dia fokus kepada AI, dan sepertinya dia sudah tahu akan ada kasus hukum yang akan menimpa dia. Oleh karena itu, dari Well Chart di sini, Elon Musk ini akan menghadapi tuntutan hukum karena manipulasi harga Dogecoin, teman-teman. Jadi, apa yang dilakukan oleh si Elon Musk ini dari Watcher Guru di sini, dia dianggap bahwa dia mengganti logo Twitter dengan Dogecoin itu dan menyebabkan spike harga Bitcoin pada saat itu. Kemudian ada juga tuduhan mengenai insider trading. Dan kalau kita lihat dari Watcher Guru yang news ya di sini websitenya, teman-teman, sebelumnya si Elon Musk ini pernah mengajukan permohonan untuk mendismiss tuduhan yang menuduh dirinya menurunkan atau membuat turun harga Dogecoin pada saat itu ya. Kemudian sekarang ini dia menghadapi tuntutan yang lebih serius, teman-teman, bahwa dia ini melibatkan insider trading di dalam merugikan para Doge investor, teman-teman. Dan sekedar untuk informasi teman-teman ya, sebelumnya jauh sebelum ini ya, di tahun 2018 itu Elon Musk ini pernah menggoreng saham Tesla pada saat itu dan mengakibatkan dirinya terpaksa atau harus membayar denda ya pada saat itu gara-gara dia men-tweet tentang saham Tesla, di mana orang-orang ini berbondong-bondong membeli saham Tesla pada saat itu dan mengakibatkan harga Tesla ini langsung naik pada saat itu, teman-teman. Sepertinya Elon Musk ini tidak belajar dari kesalahan atau dia menikmati posisi ini, teman-teman. Karena kembali lagi nih ke Dogecoin ya, pernah di 2021 dia pernah hadir di acara Saturday Night Live. Dia di sini hadir membicarakan tentang Dogecoin di sana. Ketika orang-orang bertanya apa sih kripto, apa sih Dogecoin ya, dia jelaskan seperti itu, teman-teman. Tetapi justru pada saat dia hadir itu, harga Dogecoin ini malah turun nyaris 30% di tahun 2021 itu ya, di sekitar bulan Mei pada saat itu, teman-teman. Dan tuntutan kali ini ya datang dari para Doge investor yang mengajukan ya ke Manhattan Federal Court di sini, teman-teman, dengan tuduhan bahwa Elon Musk ini menggunakan taktik yang dikombinasi termasuk ke dalam Twitter post, kemudian paid online influencers, kemudian publicity stunts. Jadi kehadirannya dia di TV membicarakan tentang Dogecoin, kemudian ada juga dia ini menggunakan isu bahwa Dogecoin ini akan menjadi alat pembayaran di Tesla dan belum direalisasikan sampai saat ini, teman-teman. Lebih lanjut lagi, di bulan April lalu, teman-teman ya, di sini ada satu lagi bukti yang dituduhkan ya oleh orang-orang ini bahwa dia telah menjual sebesar 124 juta dolar ya untuk Dogecoin di bulan April tersebut, dan ini dilakukan dengan cara mengganti atau menarik investor atau menarik minat orang untuk membeli Dogecoin ketika dia ganti logo Twitter itu menjadi logo Doge pada saat itu, logo Dog ya pada saat itu, dan menyebabkan harga naik 30%. Dan ini tidak main-main, teman-teman ya. Investor Doge ini telah kehilangan billions of dollar, teman-teman. Itu jumlah yang banyak itu menurut saya di sini ya. Dan maraknya pemberitaan mengenai kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan oleh Elon Musk di sini, teman-teman. Dia men-tweet ini, sempat dia men-tweet seperti ini ya.
Lil X just ask ya. Oke, dibilang ini saya tidak tahu siapa Lil X ini ya. Intinya dia menanyakan seperti ini. Apakah di sana itu ada polisi kucing ya? Karena ini kan ada polisi untuk dog katanya dia. Dia masih aja bercanda di sini teman-teman. Oleh karena itu seperti yang saya katakan, di sini dibutuhkan ya kemampuan kita untuk memfilter informasi. Meskipun ini orang yang men-tweet atau membangun narasi ya di TV, di dalam media-media berita segala macam seperti itu, kita wajib namanya itu untuk menfilter hal tersebut teman-teman. Bahkan dari konten Black Cuan ini pun jangan pernah menjadikan ini patokan teman-teman, karena sifatnya di sini kita diskusi, sharing opini. Dan apapun yang saya sampaikan di sini, meskipun saya menjagokan beberapa koin, teman-teman tetap riset secara mendalam setelah menonton Black Cuan ini, supaya kita ini bisa mendapatkan informasi yang betul-betul kita pahami sebelum kita memasukkan uang kita ke dalam investasi tersebut. Dan termasuk juga seperti yang saya katakan di awal tadi ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini nih. Orang ini memasukkan neneknya ke dalam kerangkeng seperti ini. Gara-gara neneknya ini nonton Mad Money. Mad Money itu acaranya si Jim Cramer teman-teman di CNBC, di mana Jim Cramer itu semua yang diprediksikan itu selalu kebalik. Lesson pentingnya di sini adalah don't watch Mad Money. Seperti katanya dia di sini, not Jim Cramer. Cukup nenek. Let's not lose all of my inheritance. Jangan sampai saya pun kehilangan warisan saya, katanya dia, gara-gara neneknya nonton Mad Money. Oke, ini bagian dari bercanda teman-teman ya, supaya kita tidak terlalu serius nih, jangan sampai kita terlalu tegang lah investasi. Kemudian ini ketiga kali saya berbicara mengenai Bali teman-teman ya. Jadi ada 3 video saya sebelumnya itu berbicara tentang Bali, kemudian sekarang yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa sebuah rental owner ya, jadi penyewaan mobil atau kendaraan di Bali ini ditangkap karena menerima pembayaran dengan kripto. Sebelumnya saya berbicara bahwa di Bali ini turis asing enggan datang ke Bali gara-gara crypto payment ini di-ban di sana teman-teman. Kemudian yang kedua ada Bali Tector atau real estate ya, perusahaan real estate di Bali yang menjual real estate dengan pembayaran XRP teman-teman. Kemudian yang sekarang ini adalah polisi langsung turun tangan, gerak cepat, gercep banget di sini polisi, bahkan dia menyamar katanya dia di sini undercover dia polisi ini untuk menangkap si car rental business owner di sini teman-teman. Hebat sekali polisi Indonesia ini. Dan ini wajar teman-teman, karena di Indonesia ini crypto payment itu masih belum ataupun tidak diperbolehkan. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada bule datang ataupun turis datang dari luar negeri, ya tukar aja ke dolar, setelah itu dikonversikan ke rupiah supaya transaksinya itu enak, gampang gitu kan, dan tidak membuat orang Indonesia yang berbisnis dengan crypto payment juga bermasalah secara hukum gitu kan teman-teman. Bagian terakhir ini teman-teman, kita berbicara mengenai data-data ekonomi yang positif dari Amerika yang menurut saya di sini akan memberi harapan yang bagus untuk kedepannya. Semoga hijau-hijau-hijau di beberapa hari ke depan, bahkan ke minggu depan ini teman-teman. Karena apa yang terjadi mengenai saham ini adalah dia mengalami rally ya di hari Jumat ini, karena traders ini betul-betul excited ya dengan laporan pekerjaan yang kuat. Kemudian legislator juga akhirnya berhasil ini melewati undang-undang batas hutang dan menghindari kegagalan bayar Amerika Serikat teman-teman. Dow Jones ini naik ya 528 poin atau sekitar 1,7% teman-teman. S&P 500 naik 1,3%. Kemudian Nasdaq Composite ini naik 1%. Ini adalah level tertingginya mereka sejak April 2022. Walaupun belakangan ini memang ya, kita ini ada tekanan ini mengenai pengangguran di Amerika itu naik teman-teman, dan ada juga ancaman ya Federal Reserve akan naikkan suku bunga. Akan tetapi hal ini sudah merupakan pertanda yang positif untuk waktu-waktu kita ke depannya, dan itu harapan kita ya. Yang meskipun tidak dipungkiri juga di dalam aset kripto ini ya, menurut wawancara Mike Novogratz di sini, diwawancarai di CNBC dia di sini teman-teman ya. Mike di sini menyatakan bahwa terjadi interest yang lemah ya, atau ketertarikan yang lemah dari para institusi sekarang ini untuk kripto. Bahkan dia bilang ya bahwa di kripto ini terjadi fenomena yang kalau kita bilang lackadaisical atau kelemahan atau lesu lah kita bilang ya untuk pasar kripto di sini, terutama Bitcoin teman-teman.
Menurut Mike Novogratz di sini, hal ini paling disebabkan ya gara-gara si Gary Gensler ataupun kasus Sam Bankman ya dari FTX itu masih membayangi keraguan-raguan orang ya, termasuk investor institusi di sini teman-teman. Akan tetapi menurut Mike Novogratz di sini ya, ini adalah tahapan orang-orang melakukan akumulasi teman-teman. Dan apa yang dikatakan oleh Mike Novogratz juga senada di sini oleh apa yang ada dari EMB Crypto di sini ya. New holding spike untuk Bitcoin ya. Jadi holders baru ini sedang naik teman-teman. Good news ahead. Udah kita katakan dari tadi, semenjak data ekonomi di sini positif teman-teman, sekarang ini ada berita positif juga untuk Bitcoin, terutama holders baru di sini teman-teman. Di sini ada data yang menarik ya, bahwa orang-orang yang hold di atas 6 bulan teman-teman itu enggan menjual. Dan ini disampaikan melalui data Glassnode di sini ya. Kemudian yang menyebabkan harga ini agak volatil-volatil itu adalah gara-gara adanya transaksi pembeli-pembeli baru atau new coin ya di sini, atau young coin disebut di sini, karena mereka ini adalah typical traders ataupun pembeli Bitcoin yang umurnya itu 0 sampai 3 bulan ataupun sampai maksimal di 6 bulan. 6 bulan ke bawah lah seperti itu. Sementara yang besar-besarnya di sini yang di atas 6 bulan ataupun yang di atas 10 Bitcoin itu enggan melakukan penjualan di sini teman-teman. Sementara secara umum di sini teman-teman ya, transaksi ini besar sekali terjadi di Bitcoin ini ya. Jadi dia dari 11% naik sampai 21%. Dan ini hanya terjadi di dalam 3 bulan kenaikannya teman-teman untuk supply transaksi di Bitcoin tersebut teman-teman. Dan ini merupakan pertanda bullish untuk Bitcoin. Karena yang holders betul-betul holders dari 6 bulan ke atas ya, atau bahkan yang punya 10 Bitcoin ke atas, itu tidak bergerak sama sekali atau enggan menjual mereka ini teman-teman. Dan terakhir di sini yang ingin saya bicarakan mengenai perspektif secara makro ya, secara besar di sini teman-teman. Salah satu insight yang sangat menarik di sini yang ingin saya share dengan kalian di sini. Entah kalian setuju ataupun tidak setuju, silakan, boleh teman-teman berkomentar di bawah, silakan. Tetapi saya ingin berbicara seperti ini. Ini dari Mark Harvey. Perbandingan aset Bitcoin ini secara total di sini teman-teman ya. Ini perbandingannya luar biasa. Bitcoin ini secara global aset dia hanya 0,1% teman-teman. Dibandingkan dengan gold saja 1,5%. Kemudian ada equities 12,4%. Real estate teman-teman. Yang besar di sini, paling besar dia ini 37,5%. Fiat money 13,8%. Kemudian debt di sini 34,8%. 0,1% Bitcoin ini teman-teman, kalau dia bisa naik 1% saja katanya si Mark Harvey di sini, maka harga per 1 Bitcoin teman-teman tolong dicatat $450.000 per koin teman-teman. Dan apabila dia sampai naik melampaui gold di sini 5%, maka dia per 1 koinnya $2,2 juta per 1 Bitcoin teman-teman. Sisanya saya nggak mau hitung lagi ketinggian. Dan memang akan butuh waktu di sini teman-teman. Tidak bisa terjadi dalam setahun 2 tahun menurut saya di sini. Dan selebihnya teman-teman, let's enjoy the ride guys. Sampai bull run yang akan datang, kita akan lihat seperti apa pergerakan harga aset-aset yang sudah kita akumulasikan ini ya. Sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.